Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mukadimahnya supaya. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasem. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jamma al-ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyya. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Wa tul bisu al muttasifa biha malbasan saniyah hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliya. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya itu mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang gua tarokal ma'asyiya kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, apa pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol, dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'in khaliqal habbi wa nazzala tawratu injiru. Semua panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila amal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus nyesel di rumah ndak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya Masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat, itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi kalau betul ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Makanya ada anni arafil manami anni asbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madaih, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil.
Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min auladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka napa? Mulkahu. Nyata, padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aros apa bakaratin siman. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah, lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, Mas layu tamatu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasma'ul haq. Bukmun la yatakallamu bil haq. Umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira abadat taghut. Andaikan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khanazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada tuh tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaidun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9, 10 orang akan bilang zaidun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaidun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta syamsun anta badri. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira abadat taghut. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan qulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal qirad. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus nganggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah lil. Ya, jadi ini sekaligus mohon pemimpin ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.